Selamat datang kembali di Setup and Solve Wahana Piranti Teknologi. Saya Nanto, Pre-Sales Engineer Product Wiji Enterprise dari Wahana Piranti Teknologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang WizCloud Networks. Apa itu WizCloud? WizCloud adalah platform manajemen jaringan berbasis cloud yang memungkinkan kita untuk mengelola jaringan, akses point, perangkat-perangkat jaringan, SSID, user, dan monitoring secara terpusat dari satu dashboard. Dengan WizCloud, kita tidak perlu lagi menggunakan controller fisik. Semua konfigurasi bisa dilakukan melalui internet. Nah, selanjutnya, arsitektur kerja WizCloud itu bekerja menggunakan cloud controller yang berada di pusat data. Akses point di lokasi kita akan terhubung ke cloud melalui internet. Setelah perangkat online, semua konfigurasi, update, dan monitoring dilakukan melalui dashboard di WizCloud. Model ini membuat deployment jauh lebih mudah, terutama untuk jaringan multi-cabang atau skala besar. Komponen utama dalam WizCloud yaitu pertama, device management. Nah, ini untuk membantu kita untuk melihat dan mengelola perangkat. Kedua, SSID dan network config management untuk membuat jaringan Wi-Fi dan aturan-aturan pengguna di network kita. Yang ketiga yaitu monitoring. Nah, di monitoring ini kita dapat melihat statistik user, traffic, dan performa dari perangkat di jaringan kita. Lalu, beberapa kelebihan WizCloud antara lain manajemen terpusat, sehingga konfigurasi bisa dilakukan dari mana saja. Skalabilitas tinggi, cocok untuk jaringan kecil hingga ratusan perangkat. Kemudahan deployment, cukup untuk menghubungkan akses point ke internet dan perangkat akan muncul di cloud, serta monitoring real-time yang membantu troubleshooting lebih cepat. Nah, use case nyatanya biasanya WizCloud banyak digunakan di sekolah, kampus, kantor, hotel, rumah sakit, dan lain-lain. Platform ini sangat cocok untuk lingkungan yang membutuhkan manajemen jaringan stabil, mudah, dan terpusat. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait WizCloud. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Ini halaman awal website WizCloud. Kita dapat memasukkan username dan password. Setelah itu kita checklist agreement dan disclaimer. Lalu kita bisa klik login. Setelah itu kita akan masuk ke halaman project management. Nah, di dalam project management ini kita dapat melihat project-project yang sudah kita buat di sini. Lalu kita dapat melihat account management juga di dalam menu account management. Nah, di sini ada informasi email, account password, dan device login. Lalu kita balik lagi ke project management. Kita masuk ke salah satu project yang sudah kita buat di sini. Ada project Wahana Piranti Teknologi. Nah, setelah kita masuk ke project, kita dapat melihat overview dari project yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa melihat perangkat-perangkat apa saja yang terhubung dalam project kita. Lalu ada site-site mana saja yang sudah kita buat di dalam project kita. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian overview. Nah, di sini kita menggunakan Cloud Controller. Dalam dashboard ini, kita dapat melihat perangkat cloud access point kita, lalu perangkat-perangkat yang bisa kita register di dalam WizCloud ini. Selanjutnya, kita dapat melakukan konfigurasi pada menu network config. Nah, di sini kita bisa melakukan pembuatan SSID dengan encryption mode yang bisa kita pilih, lalu ada SSID yang bisa kita hidden, dan fitur-fitur tambahan lainnya. Di menu device, kita dapat melihat perangkat-perangkat yang kita miliki yang sudah terregister ke dalam WizCloud. Nah, ini kita dapat melihat statusnya perangkat itu online atau offline, lalu ada device name-nya, ada serial number-nya,
ada MAC address, ada device model, site perangkat yang sudah kita assign ke dalam site tersebut, ada manajemen IP, dan status online user yang connect ke perangkat tersebut. Setelah itu, di bagian STA Insight, kita dapat memonitoring klien-klien yang connect ke dalam perangkat network kita. Contohnya di sini ada salah satu klien yang connect ke AP yang sudah kita register sebelumnya dengan IP address sekian dan MAC address sekian, dan connect ke frekuensi 5 GHz dengan sinyal minus 52 dengan total traffic yang sudah digunakan 506 Mbps. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Setup and Solve Wahana Piranti berikutnya.